1093. Beda sholat yang belakang imam. Yang fasik ataupun yang dibenci. Bagian adik. Kamu sendiri baca biar masukin sholat. Sholat di belakang imam yang fasik. Lagi dong nih, minta nih. Mafi, mafi ya he, mafi ya he. Umi minta air putih hangat mi. Mi om. Om. Minta air putih hangat. Alhamdulillah. Ulang dari ini ya. Salat di belakang imam yang beda mazhab ya. Itu ya bukan? Imamnya fasik. Fasik ya? Di belakang imam fasik ataupun yang dibenci. Dia fasiknya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat di belakang imam Oh, ya. yang fasid ataupun yang dibenci. Tidak dibenarkan salat di belakang imam yang dikenal sebagai seorang fasik, yaitu yang suka minum khamr atau berzina atau menyebarkan pahamnya yang sesat. Ini sholat berjamaah di belakang imam yang fasik. Sekarang kalau punya imam, pemimpin yang fasik itu bagaimana? Atau memilih bakal imam fasik, wah lebih dahsyat lagi. Ya, ini dibenarkan ya. Sholat dibenarkan. Lalu bagaimana kalau ada pemimpin negeri yang fasik? Maka ada. Baik. Atau penguasa yang zolim dan sebagainya. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab kasih ukuran zalim itu gimana? Pemimpin yang zalim atau Sayyidina Umar cirinya simpel. Kalau barang-barang mahal, banyak orang susah, ya daya beli tidak mampu, itu cirinya pemimpin zalim. barang. Iya. Dia kehidupan Rakyatnya susah. Itu ciri pemimpin yang zalim. Dan Umar di antara ucapannya apa? Manajemen. Di antara ucapannya apa? Besar tanggung jawab di hadapan Allah sekiranya baglah, tahu baglah? Sejenis himar, keledai yang ada di mana? Di Mesir. Karena saat itu udah di bawah kekuasaan Madinah kan? Sayyidina Umar bin Khattab khalifahnya. Mati kelaparan, ini saya di sini Madinah akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawabnya. Seekor keledai, baglah, mati. Coba. sampai ke hewan. Mati di mana? Di Mesir. Amirul Mukminin di mana? Di Madinah. Karena kelaparan, karena manajemen rakyat nggak benar, ya, kata negara nggak bagus, maka kata Sayyidina Umar, saya akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau di negeri sendiri? Itu ya. Baik. Berat, yang anehnya orang berebut. Iya. Dan yang anehnya umat Islamnya nggak ada yang nyiapin pemimpin yang adil. Tahu nggak? Yang bisa tidur rasanya. Hah? Nggak bisa bikin tenang gitu. Cuma 4 jam. Emang iya? Kalau mau siap jadi itu nggak bisa tidur tenang. Dia memang harus punya jamiah tersendiri loh. Hah? Harus punya jamiah gitu ya. Jamiah pemimpin gitu. Manajemen sistem. Jangankan untuk harokah
kelas, menyiapkan kader pemimpin. Di dunia pesantren aja nggak ada sistemnya. Apa? Kalau di kalangan kelompok lain, ya ada. Kapan orang level ini ada uji publiknya, ada ujian dan uji publiknya. Baik, ayo terus. Sebagian ulama menganggap sholat di belakang orang seperti itu tidak sah adanya. Tidak sah. Ya, sholat berjamaah imamnya lepas fikih bacanya benar ya. Apalagi yang baca nggak benar. Sholat nggak bisa, jarang sholat. Di belakang pemimpin yang zalim, di belakang orang fasik, tidak sah sholatnya. Bukan batal jamaah. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, janganlah seseorang mengimami suatu kaum, sedangkan mereka membencinya. Ya, fahum yubghidun. Ya, fahum anhum mubghidun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jika kebencian mereka ini berlandaskan alasan yang dibenarkan oleh agama. Kemudian hadas. Tetapi apabila ia tidak mengetahui tentang hadas imamnya, kemudian mengetahuinya di tengah-tengah sholatnya itu, maka ia harus memisahkan diri, bermufarokoh darinya, sambil meniatkan hal itu dalam hatinya dan meneruskan sholatnya secara sendirian. Dan ini imamah nih, tentang masalah imamah. Tadi kan kalau tahu seorang imam fasik, zalim, makruh atau tidak sah berjamaah di belakangnya. Paham nggak? Karena tahu itu orang yang fasik. Ya, ada pemimpin, pejabat, zalim, kita bermakmum di sholat nggak sah. Ini sekarang tengah-tengah, tahu kalau dia berhadas. Sama, kalau tahu-tahu pada pemimpin yang zalim, kita lagi sholat atau ada pemimpin yang zalim jadi imam, rupanya pemimpin yang zalim atau orang yang fasik, mufarokoh kalau mau lanjut sholat, kalau diterusin tidak sah sholatnya. Ya. Jadi kalau ada keputusan pemerintah yang berseberangan dengan panduan syariah, boleh nggak kita mufarokoh? Boleh. Ini contohnya. Ada pilihannya kan. Jadi pagi ada ceramah tuh. Itu kan pesannya Habib dalam, cuman bahasanya apa aja. Nah, kondisi gini masa nggak jamaah? Pada jamaah kata Rasulullah, fi zimmatillah, jaminan, asuransi dari Allah ada. Ini malah ada fatwa keluar dari MUI, ya nggak usah berjamaah. Ya, jam Jumat tutup, libur, gimana? Maka kita boleh bermufarokoh dari fatwa-fatwa yang tidak sejalan dengan konsep atau nilai syariah. Ya, terus. Sebaliknya, apabila ia baru mengetahui hadas imamnya itu setelah sholatnya selesai, maka hal itu dimaafkan baginya dan sholatnya tetap dianggap sah. Naam. Sholat di belakang imam yang berbeda madhab. Nah, sekarang gimana nih? Sholat di belakang imam yang berbeda madhab. Kita Ahlus Sunnah, sholat di belakang Syiah. Ya, atau kita Syafi'i, sholat di belakang Hambali. Nah, bagaimana panduannya? Baik. Dibolehkan sholat di belakang imam yang berbeda madhab sepanjang sholat tersebut sudah sah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan madhab si imam. Sesuai dengan madhab si imam. Ya. Contohnya, seandainya si imam bermadhab Maliki dan tidak membaca basmalah di awal Fatihahnya, mengingat bahwa madhab Maliki tidak mewajibkannya, sedangkan si makmum bermadhab Syafi'i yang mewajibkan pembacaan basmalah, maka sholat si makmum tetap dianggap sah. Nah, tapi ini ingat ya, ini nanti kita kembali ke Al-Quran, ya. Sebetulnya ini terlepas dari riwayat sir atau jahar, ya, perlahan atau mengeraskan suara basmalah. Iya. Ya, jadi ada ini ya, membaca basmalah dan tidak membaca basmalah, mensirkan basmalah dan menjaharkan basmalah. Itu dua masalah yang berbeda. Ya, dua masalah yang berbeda. Demikian pula saat dalam mazhab Syafi'i wajib membaca basmalah. Ya. Dalam mazhab Malik bukan tidak wajib, bukan tidak harus, cuma sunnah membaca basmalah. Tapi ini semua berasal dari mana? Dari
riwayat. Rupanya Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya menyebutkan orang yang pertama tidak membaca basmalah dengan jahar adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham enggak? Ya. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu orang yang pertama tidak menjaharkan basmalah, atau bisa diartikan tidak baca basmalah dalam Fatihah. Yang kedua, dia menjaharkan amin. Pertama nih orang yang pertama. Jadi yang pertama mensirkan basmalah Muawiyah. Yang pertama menjaharkan amin juga Muawiyah. Sedangkan kalau kita lihat mushaf, suratul Fatihah dan mushaf, basmalah ayat pertama. Apabila kita mensirkan basmalah, artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini tetap sah, tapi mukhalif lil mushaf, berseberangan dengan mushaf, ya, dengan Al-Quran dan Sunnah juga. Kenapa? Ya kalau itu basmalah bagian dari Fatihah, seharusnya dijaharkan juga. Udah daftar, Mi? 14, katanya setengah jam lagi. Paham ya? Ya. Kemudian amin. Semua mushaf nggak ada tulisan amin. Artinya amin bukan bagian dari suratul Fatihah. Sedangkan riwayat-riwayat Rasulullah yang bersabda apabila imam membaca amin, ya, maka aminlah kalian. Karena siapa yang mengaminkan, siapa yang membaca amin bersama imam, berarti dia sesuai dengan malaikat. Tapi ini semua riwayat kauliyah. Paham nggak? Ucapan Rasulullah yang disebutkan kepada Rasulullah. Tidak ada tidak ada riwayat amaliyah Nabi atau fi'lun Nabi yang beliau dibuktikan oleh para sahabat, disepakati beliau menjaharkan amin. Kalau saya salah, tolong cari akhirnya hadik Fitra, cari riwayat yang sahih sabitah bahwa Rasulullah menjaharkan amin. Rasulullah kalau tadi apa? Perintah membaca amin. Tahu enggak? Tahu nih. Tapi adakah riwayat yang sahihah sabitah an Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjaharkan amin dalam salatnya? Nah, ini PR nih. Ya, saya sampai saat ini belum dapetin. Jadi sepengetahuan saya itu bukan fi'ilnya Nabi. Apalagi ada riwayat Hakim dalam Mustadrak bahwa orang yang pertama mensirkan basmalah, menjaharkan amin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau semisal mensirkan amin tuh Enggak ada urusan, enggak apa-apa tuh. Iya. Karena memang padahal di mushaf kan enggak ada. Kalau Fatihah basmalah di mushaf nomor 1. Tapi enggak ada amin dalam mushaf. Tahu ya? Artinya sekiranya itu mushaf dan itu dipastikan dari Rasulullah, ya, dijamin terbukti. Kalau di dalam Fatihah tidak ada bacaan amin, kira-kira Rasulullah berani nggak nambahin amin? Itu pertanyaannya. Apa nih? Rasulullah berani nggak nambahin sesuatu yang di Al-Quran? Semua kayak misalnya dalam surah At-Tin, ya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Di Al-Qur'an ada enggak? Enggak ada kan? Apa namanya? Narun hamiyah nasallahu afwa wal afiyah. Itu semua riwayat dari kauliyahnya Rasulullah. Paham enggak? Kauliyah yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Tapi kalau kita nggak baca, nggak tuntutan. Kenapa? Emang karena di Al-Qur'an tidak ada. Paham nggak? Itu. Ngerti nggak, Sahadik? Jadi tadi diambil kesimpulan itu ketika Nabi itu tidak pernah membaca amin. Iya, saya tidak menjumpai riwayat dari amalnya Nabi
Amalnya Nabi. Amal Nabi ya, bukan kaul yang disebutkan kepada Nabi, bukan. Ya, Jadi amalnya. tatbiknya Nabi nih dalam membaca Fatihah, dalam sholat khususnya membaca amin. Itu saya belum jumpai riwayat Nabi mengamalkan itu. Berarti beda antara amaliyah Nabi dengan amaliyah sahabat. Kenapa? Amaliyah Nabi dengan Nah itu. Kalau ditarik benang amalan sahabat pasti berdasarkan amal Nabi. Kul hatu burhanakum. Mungkin kan sahabat beri nambah-nambahin. Kadang bid'ah nambah-nambahin ya. Ini masalah ibadah ya. Ibadah mahdhul nih. Kan orang teman salafi kan ketat banget tuh. Ya, sekarang mungkin nggak para sahabat berani nambah-nambahin apa yang Nabi nggak kerjain? Nggak mungkin. Baik, sekarang mana dalilnya? Kalau Nabi kerjain, bukan Nabi ucapin lah ya. Paham nggak? Contoh kayak doa Allahumma atina afdhala ma tuti ibadakas sholihin. Itu bukan ucapan Nabi. Nabi mendengar orang yang mengucapkan itu di belakang Nabi. Lalu Nabi mengikrarkannya. Paham nggak? Satu riwayat katakan para malaikat sibuk mencatat, berebutan mencatat orang yang baca doa tadi. Tapi Nabi nggak ngamalin, paham nggak? Arti kita nggak mengamalkan, nggak ada tuntutan secara syar'i bahwa kita ini nggak beritiba kepada Nabi, paham nggak? Nah, cuman kita mengikuti baca doa itu karena ada takrir dari Nabi bahwa hal itu merupakan kebaikan yang diibtidakan oleh orang lain selain Nabi. Paham nggak? Tetapi kalau sesuatu yang datang bukan dari Nabi, artinya ibtidaan, arti bid'ah, tanda kutip, satu yang baru yang datang bukan dari Nabi, ya. Lalu mendapatkan legalitas dari Nabi, tidak bisa kita katakan itu sunnah Nabi. Paham nggak nih? Paham nggak? Ngerti nih? Nah, ya. Kalau sesuatu yang bukan datang dari Nabi, karena Nabi nggak mungkin melakukan sesuatu kecuali ada amar dari Quran. Ini sepakat kan? Tapi mungkin nggak Nabi menambah-nambahkan sesuatu di Al-Quran? Paham maksudnya? Atau Nabi boleh nggak berimprovisasi atau berinovasi? Hah? Nabi boleh nggak? Improvisasi atau bahasa apa sih? Iya. Berinovasi. Sebenarnya apa inovasi sama improvisasi? Iya, inovasi yang bikin ke depan gitu. Visioner gitu. Apa improvisasi? Kalau yang biasanya ya dikembangin, Improvisasi. terus gaya juga. Ah, jadi improvisasi itu gayanya. Paham nggak? Inovasi bisa jadi pemikirannya. Ya. Bolehkah Nabi melakukan inovasi dan improvisasi dari Al-Quran? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu watin." Ya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Taqawul itu sangat dilarang oleh Allah untuk Nabi lakukan. Bahkan diancam oleh Allah, jika Nabi berani bertakawul, Allah akan patahkan urat nadi Rasulullah, dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berarti mustahil Nabi melakukannya. Tapi Nabi sebagai manusia dipersilahkan untuk melakukan suatu yang sifatnya basyariah, ya, tetapi tidak menjadi sebuah tuntutan syar'i. Ngerti nggak? Nabi mau pakai jubah boleh ya? Nabi mau jenggot panjangin jenggot boleh nggak? Nah, kalau jenggot dipanjangin dikatakan itu bagian dari syariat. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ada nggak Al-Quran perintahkan Nabi berjenggot? Ada nggak? Berpakaian, Al-Quran hanya berikan panduan gaya berpakaian yang nggak boleh dilakukan oleh Nabi dan umatnya. Paham nggak? Mukhtal dan fakhur, bergaya berpenampilan dan bergaya dalam berpakaian, itu diatur oleh Al-Quran. Yang terpenting tidak menggambarkan mukhtal dan fakhur. Mukhtal juga gambaran dari ucapan, gaya bersikap, gaya berucap. Paham nggak? Tidak menggambarkan ikhtial, kesombongan. Fakhur dalam berpenampilan dan berpakaian. Itu yang namanya sunnah tuh. Karena kalau
hal yang bersifat basyari yang Nabi lakukan dengan budayanya Nabi, lalu itu nisbatkan kepada syariat, nah berarti syariatnya bersifat universal. Ngerti nggak? Paham nih? Ya, kalau dibilang pakai jubah itu sunnah syariah, ya, sunnah syariah, Berarti semuanya harus pakai. semua pakai. Nggak beda suku, nggak beda apa, nggak boleh pakai celana baju gini, apalagi lagi bergaya kuliah, nggak boleh. Kenapa? Berarti nggak ikut sunnah syariah. Bid'ah. Bid'ah berarti itu. Sunnah mas, sunnah. Ngerti ya? Intinya gini, sini ya, paham gak nih? Setiap ajaran Islam itu pasti bersifat universal. Nggak melihat tampilan suku, ras, bangsa yang berbeda-beda, enggak. Contohnya pakaian yang diwajibkan menutup aurat. Ya, mau gaya pakaian bagaimana terserah. Paham nggak? Ada yang budayanya pakai cadar, silakan aja pakai cadar. Itu namanya udah lebih dari apa namanya panduan dasarnya udah tutup. Selesai. Ngerti nggak? Ngerti nih? Mungkin Nabi memerintahkan tapi Nabi tidak mengerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gimana coba? Karena riwayat amin itu kan Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum kaidahnya Pak, wa antum tatluna Kitab. atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Gimana Pak? kalau riwayat fakulu amin Ya itu namanya berarti apa? Kauliyah. Kaul yang disebutkan kepada Rasul. Kalau mendengar gitu. Hah? Iya berarti itu ucapan sahabat berarti ini. Iya, paham nggak? Ah itu kenapa? Mendengar Nabi Kan membaca berarti Nabi bicara dong. Iya, mendengar Nabi membaca amin. Mana ada? kemarin ini. Sahabat melihat baru. Hah? Kecuali sahabat melihat. Iya, nah sahabatnya ahad apa tawatir? Ah, paham nggak nih? Paham nggak? Sedangkan di hadis riwayat Hakim tuh jelas banget tuh awaluman. Ya, asarro bil basmalah, wajaharo bitakmin, wajalasa fil khutbah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahu nggak? 3 perkara tuh. Ya. Khutbah sambil duduk. Karena diriwayatkan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu pertama besar gendut. Dia susah. Obesitas. Karena memang hanya perut doang gendut. Nanti nih. Ya. Paham nggak? kalau riwayat dari Sayyidina Umar itu sebaik-baik bid'ah itu nanti gimana itu? Hah? Sebaik-baik bid'ah. Sebaik-baik bid'ah hadhi itu sholat tarawih berjamaah. Makanya kalau orang nggak mau berjamaah seperti yang diinginkan, nggak boleh disalahkan. Karena udah bahas di ini di bab tarawih. Udah bahas kemarin kan? Udah bahas? Iya. Udah bahas kan? Oh, udah bahas tuh. Artinya itu hal yang bid'ah. Jadi gini, kita sekarang kalau bahasa mau bid'ah, berangkat dari Al-Quran. Ya. Kita baca ayat-ayatnya biar pada ini. Enggak mas, sunnah. Masa bid'ah saya ini? Lalat. Kita buka Quran soal Al-Hadid ya. Al-Hadid ayat 27 coba. Ini biar tahu kaidah bid'ah dalam Al-Quran itu bagaimana. Apakah bid'ah itu tercela ataukah tidak pada dasarnya. Tahu nggak? Kalau hadisnya kan kullu bid'atin dolalah. Sekarang Qurannya bilang begitu nggak? Halaman 538. 541 Al-Hadid ayat 27. Ayo buka Fatimah Alwiya Merah. Nah, nama Allah Subhanahu wa taala ya ada terulang 2 kali dalam Al-Qur'an, Badi'. Ya, Al-Badi'u jalla jalaluh ya. Itu dalam Quran suratul Baqarah 117, Al-An'am 101. Badi'us samawati wal ardh. Ya, sudah ya. Itu pada situ dulu ya. Arti nama bid'ah itu
nama Allah juga ada yang berangkat akar katanya dari kata bid'ah. Apa itu? Badi'us samawati wal ard. Ya. Sekarang berarti yang namanya bid'ah itu ya, sesuatu yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya. Ada Allah menciptakan langit bumi, ada yang Allah mencontek gak? Enggak. Berarti Allah membuat bid'ah. Membuat bid'ah. Allah itu kalau diartikan bahasa kita gaulnya, Kasarnya. Allah itu zat yang inovatif. Kreatif. Hah? Kreatif. Kreatif, inovatif. Ya, apalagi satu lagi. Seniman. Aktif, kreatif, inovatif. Iya. Tahu nggak? Ya, aktif, kreatif, inovatif. Jadi kalau bahasa mudahnya, bid'ah itu nyontek. Bid'ah itu nyontek. Paham nggak? Walaupun asal katanya al-badi' itu menciptakan sesuatu tanpa ada contoh. Ngerti ya? Nah, sekarang kita buka Quran surah Al-Hadid ayat 27. Coba dibaca terjemah, dibaca ayatnya lalu baca terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qaffayna 'ala kada ada tadi kita baca ayat sebelumnya aja. Ya. Ayat 62. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Baca terjemahnya, Roy. Kalau Elki sama Mudar suaranya lain buat saya. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami. Baca dulu yang 52 dulu, yang laqad arsalna dulu sampai liyakum bil qisti, yang tahu kaidahnya. Apa pokok pembahasannya? Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Dengerin ya, dengan ayat-ayat yang jelas, bukti yang nyata. Baik. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dengerin, Al-Quran itu fungsinya apa? Sebagai mizan. Begitupun kitab-kitab yang Allah turunkan pada Rasul itu sebagai mizan. Baik, sekarang ayat 27. Kemudian yang 26 dulu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Keturunan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Allah berikan keturunan-keturunan yang Allah turunkan pada mereka Alkitab. Apa tujuannya Alkitab itu? Liyaquman nas bil qisti, sebagai neraca ukur ya kebenaran agar manusia dapat menegakkan nilai-nilai keadilan. Ya. Terus di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Paham, itu sudah sunatullah. Ya.
Sedikit orang yang mengikuti petunjuk, banyakkan orang yang keluar dari aturan petunjuk. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan pula Nabi Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya. Dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Baik, Allah jadikan rasa santun, kasih sayang pada orang-orang pengikut Nabi Isa. Begitu apa? Apa begitu? Warahbaniyah apa itu? Mereka mengadakan Dan apa? Ra'fah? Baniyah. Rahbaniyah. Apa? Rahbaniyah. Rahbaniyah. Tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurus di dalam dia. Dengerin. Ini nih terjemahnya harus baca yang benar nih. Dan kami jadikan di hati mereka pengikutnya Nabi Isa dan para nabi. Dengerin ya. Siapa yang jadi ini? Allah. Apa jadi? 3 perkara. Semua atopnya sama, dengerin. Ra'fatan, rahmatan, rahbaniyatan. Jadi Allah tanamin di hati apa enggak nih? Allah jadi bukan? Yang jadi siapa nih? Mereka ja'alu apa ja'alna? Ja'alnanya ada berapa? 1, 2, apa 3? 3. Ra'fatan, rahmatan, rahbaniyatan. Baik, terus? Padahal kami tidak mewajibkan. Sebelumnya. Ibtada'uha. Apa semuanya? Mereka mengadakan Yang mereka adakan. Tapi Allah sudah tanamkan di hati tuh. Paham enggak? Keinginan untuk menjadi ruhban. Apa ruhban itu? Artinya tidak beristri atau tidak bersuami. tidak beristri, tidak bersuami. Dan mengurus diri dalam biara. Baik. Artinya di dalam tempat ibadah tidak menikahi lawan jenisnya. Yang laki nggak nikah dengan perempuan, yang perempuan nggak nikah juga. Artinya hanya beribadah. Ya, rahib itu artinya apa sih? Orang yang fokus ibadah di biaranya. Dengerin. Mereka mengadakan itu, padahal Allah tidak wajibkan. Dengerin nih. Ma katabnaha alaihim. Allah tidak wajibkan perilaku rahbaniyah terhadap mereka. Tapi dosa nggak dari nih. Mereka bikin gitu, Allah celah apa Allah puji? Tidak. Ayo sama tanya. Kebid'ahan ini, ya, Allah celah apa Allah puji? Tidak ada. Nggak ada celahan? Tidak ada. Ada celah situ dari Allah. Dia tidak ada celahan. Illa btigha'a ridwanillah. Allah bilang kami nggak wajibkan. Mereka adakan hal itu, ya, artinya apa namanya itu? Improvisasi, ya, inovasi. Tujuannya apa? Hanya mencari ridho Allah. Mereka pikir dengan menjadi rahib itu tidak menikah, lebih fokus ibadah. Ngerti gak nih? Dibiara ibadahnya. Nah, baik. Sekarang Allah nggak celah kan? Saya mau tanya sekarang jadi, asal bid'ah itu tercela apa tidak? Coba renungin ayat ini, renungin. Asal bid'ah itu tercela apa tidak? Tidak, dari sini gitu. Yang Allah cela ayat berikut ini. Yang Allah cela nih, perilakunya Allah cela bukan rahbaniyahnya. Fama rau'auha haqqa riayatiha. Apa itu artinya? Baca terjemahnya. Maka tidak mereka memeliharanya sebenar-benarnya pemeliharaan. Mereka nggak jaga itu perilaku dengan sebenar-benar pemeliharaan. Artinya, ya, nggak diistiqomahin, ngerti nggak? Perilaku ra'fah, rahmah, dan rahbaniyah yang mereka adakan untuk menyerahi ridho Allah, mereka nggak lestarikan. Ini artinya apa? Ma ra'auha haqqa riayatiha. Ngerti nggak? Mereka nggak lestarikan. Jadi membuat satu hal yang baru selama Allah tidak melarang, ya, dari satu hal yang memiliki tujuan ibadah. Saya ulang kaidahnya nih. Saya ulang kaidahnya. Dari mana ayatnya? Ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Berarti membuat satu kebid'ahan, membuat satu hal yang baru, inovasi dalam ibadah
yang tidak ada kewajiban dari Allah, tahu nggak? Juga Allah tidak mencela atau melarangnya, maka asal hukumnya boleh, paham nggak? Yang penting dilestarikan. Oh, ngerti nih? Yang penting dilestarikan, dipelihara. Ngerti nggak? Tadi nikmatul bid'ah hadhihi. Boleh nggak? Boleh, yang penting dipelihara. Kalau amin itu kan banyak yang itu sih. Kalau banyak amin ya. Misalnya udah nih kaidah bid'ah dalam Al-Qur'an nih. Hah? Intinya tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini nih dalilnya nih. Bid'ah, ibtida'uha bid'ah satu. Mengada-ada. Ya. Ya. Tapi mengada-ada berarti apa? Mengada-ada dari sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Tapi Allah tidak mencela atau melarang. Tujuannya untuk beribadah. Itu asal hukumnya boleh. Jadi kalau bahasa Al-Quran, aslul bid'ah itu mubahah. Dengan catatan syarat apa? Satu, tidak ada larangan dari Allah. Yang kedua, tujuannya mencari ridho Allah. Ya, dan yang ketiga dilestarikan. Jadi simpulkan begitu. Berarti selama tidak yukhalif an syariatillah. Iya tuh. Ini kita tadi kaidah itu. Kaidahnya tadi tuh, maka katabna alaihim sama illa ibtigha ridwanillah. Kalau enggak ibtigha ridwanillah, artinya berseberangan dengan ridhonya Allah. Kan enggak? Bid'ah itu rangkaiannya sesuatu yang diadakan yang Allah tidak wajibkan. Tidak tuliskan. Itu namanya bid'ah tuh. Ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Tapi tujuannya mengadakan bid'ah itu ibtigha'ah ridwanillah, maka tidak boleh berseberangan dengan ridhonya Allah. Paham enggak? Berarti kan amin kan ibtigha ridwanillah dan juga tidak yukhalif an syariatillah. Baik. Sekarang pertanyaannya, itu amalan membaca amin ada enggak penjelasan bukti bayinah bahwa itu adalah amaliyah Rasul? Itu soalnya. Paham enggak nih? Paham enggak? Ya, masuk bid'ah. Bid'ah. Bid'ah hasanah. Baik. Tadi dulu bid'ah hasanah. Baik. Sekarang untuk Rasul, ya kan ya? Ini kan untuk umum kan? Iya. Mengikuti bisa berarti siapa saja. Sekarang untuk Rasul diizinkan tidak? Paham nggak? Memasukkan sesuatu yang tidak ada dalam syariat Allah menjadi syariat Allah. Artinya bahasa lainnya, apakah Rasulullah seorang musyarri' ataukah seorang muttabi' lima uhiya ilaih? Pertanyaan. Paham artinya? Rasulullah orang yang diberikan legalitas untuk membuat syariat ataukah hanya mengikuti perintah wahyu? Paham? Adik? Ya, berarti kan apakah arkanus shalah itu termasuk syariat Allah? Kenapa? Arkanus shalah. Arkanus shalah yang disebutkan dalam Al-Quran syariat Allah. Kalau amin kan bukan arkanus shalah, termasuk sunnah kan ya? Sunnah dari mana? Nah ini loh, menyebutkan amin sebagai sunnah itu perlu dalil. Karena kalau dia bilang sunnah, dengerin, kalau sesuatu dibilang sunnah berarti itu amaliyahnya Nabi, dan Nabi tidak beramal kecuali atas panduan wahyu. Ngerti gak? Itu aja. Kalau riwayat lain lagi bahasannya. Ini namanya, kalau bilang ini sunnah siapa? Paham gak? Sabar dulu, biar lebih jelas. Oh, sunnah Rasulullah, apakah sunnah sahabat, apakah sunnah fulan, apakah sunnah fulan? Paham gak? Nah, karena artikel sunnah dinisbatkan kepada Rasulullah, metode dinisbatkan kepada Rasulullah, berarti ini adalah aplikasi Rasul dari risalah. Paham nggak? Nah, adakah risalah yang mengarahkan hal itu sehingga Rasulullah melakukannya? Paham nggak? Sedangkan dalam Al-Quran tidak dijumpai lafaz amin yang berarti istajib. Itu masalahnya, ngerti nggak? Kalau perintah ini kita nggak bisa. Hah? Kalau perintah Rasulullah. Perintah Perintah Rasulullah boleh nggak dilakukan?
Wajib lakukan nggak? Wajib. Kalau perintahnya Rasulullah terbukti sejalan dengan wahyu. Enggak. Tapi sah-sah saja kan kalau baca amin. Hah? Sah-sah saja. Baik, tanya sah apa tidak? Pertanyaan. Tadi saya sampaikan bahwasanya tidak dijumpai lafaz amin dalam Al-Quran. Teman-teman dulu, pastikan ada nggak lafaz amin yang makna istajib? Kedua, adakah bahasa Quran? Kalau di Al-Quran nggak ada nih. Adakah bahasa Al-Quran ya atau bahasa dialek Al-Quran lisanin Arabi yang wazannya berbunyi fa'il amin? Ada nggak? Nah, itu pertama. Berarti kalau nggak ada ya, sedangkan Al-Quran apa? Ahada ajamiyun am Arabi. Di Al-Quran tuh ditegaskan bahasanya bukan ajam. Paham nggak? Nah, sekarang kalau tidak ada bahasa lafaz amin dalam Al-Quran, kemudian tidak ada panduan bahasa lisan Arabin mubin dalam Al-Quran menggunakan wazan fa'il, bunyinya amin, apalagi maknanya istajib. Pertanyaan, ini bahasa datang dari mana? Sedangkan Rasulullah seorang nabiun Arabi, lisanun fasih, bahkan dialeknya lisannya digunakan untuk bahasa Al-Quran. Dari mana datangnya lafaz amin ini? Itu pertanyaannya. Paham nggak? Fikih mazhab Syafi'i, boleh nggak berbicara dalam sholat dengan bukan bahasa Arab? Boleh nggak? Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Boleh nggak? Batal nggak sholatnya? Baik. Berdoa dalam sholat tidak menggunakan bahasa Arab atau tidak menggunakan khitab kepada Allah, boleh nggak? Hah? Nggak pakai bahasa Arab? Allahu Akbar, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Kabulkanlah ya Allah. Boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh? Yang kabulkanlah. Bahasa ajami boleh nggak dalam sholat non Arabi? Yang bukan Arabi. Atau khitabnya bukan kepada Allah? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Dialog kepada selain Allah nggak boleh dalam sholat ya? Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau amin bukan bahasa Quran, bukan istiqaq dari bahasa Arab, bahasa mana ke amin itu? Itu pertanyaannya. Dari mana ke bahasa amin itu? Jadi ini udah masuk bahasa Arab juga kan? Amin itu. Sekarang? Lalu Tasyarrab, menyerap dalam bahasa Arab. Itu pertanyaan ini. Ya, kalau dalam fikih Syafi'i mengucapkan sekalipun isinya tolab atau doa kepada Allah tidak menggunakan bahasa Arab, nggak boleh. Subhanallah a'la bihamdi, Allahu Akbar, Tuhan ampuni dosaku, maafkan kesalahanku dan angkat derajatku, tutupi kekuranganku, maafkan kesalahanku. Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, itu pertanyaan itu aja PR-nya. Jadi semua harus jelas nih. Itu namanya apa? Kronologis masalah. Jadi kita tahu dulu nih kita. Ya. Identifikasi masalah. Hah? Identifikasi. Identifikasi masalah. Bahasa skripsinya. Oh, semua ada urutannya. Ngerti nggak? Hah? Itu aja. dan itu masuk minal mubtilatis shalah. Ya itu pikirin diri aja. Kamu bikin buku tentang sholat tuh, ya kan? Coba. Ya. Jadi kita biar dulu masalahnya nih. Kalau emang ada nas ibarat yang membolehkan orang berdoa dengan bahasa ajam dalam sholat, nah udah. Kalau amin memang terbukti bukan bahasa Quran, bukan bahasa Arab, maka berarti boleh mengucapkan amin. Terlepas tadi sisi sejarahnya ya, urutnya amin itu dari mana? Ya, nah, paham gak nih? Itu cara kita mempelajari
mengenal kajian seputar Islam. Biar semua berangkat dari dalil, ada dalilnya. Indah nggak Islam? Hah? Al-Quran indah nggak Al-Quran? Riset. Yang uniknya bahasa Bible, perjanjian lama maupun baru, bahasa yang digunakan di Ibrani, Suryani, itu semua menggunakan kata amin. Tinggal nanti ada yang bacanya amin, ada yang bacanya amin, semua. Sedangkan bahasa bunyi yang lafaz yang bunyi gitu dalam Al-Quran, dalam bahasa Quran tidak ditemukan wazannya. Itu pertanyaannya, masalahnya. Oke, ada yang komentar nggak di Facebook? Nonton ya? Nggak ada. Hah? Kali siapa? Bang Anton atau apa? Hah? Hah? Dan Yasin. Emang ada wazan Yasin? Ya, cari wazan Yasin ada dalam Al-Quran. Wazan fa'il ada nggak dalam Al-Quran? Hah? Yasin mah bukan wazan itu, ya sama sin. Dua huruf doang itu. Terus kalau yang kayak gitu gimana? Ada yang menjelaskan? Iya, dalilnya mana? Itu aja. Siapapun saya menjelaskan atau siapapun orang lain menjelaskan, hal qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, kalau Ilyasin ada. Ilyasin, salamun ala Yasin. Nah, enggak? Tapi bukan amin. Apa? Sudah. Nanti waduh buku udah cetak lagi tadi. Apa-apa revisi. Oh, keren itu cetakan kedua. Amin aja. Eh? Lagi nyari wazan amin. Ya. Apalagi maknanya itu maknanya nggak ada istiqomnya, ngerti ya deh? Ada wazan paksa ada. Istiqomnya kata amin, hamzah, alif, mim, ya dan nun. Berarti istajib itu dari mana? Ngerti ya? Selain akar kata kan bahasa semua jelas kan? Ya kan? Aminal bait. Ya. Itu berarti hamzah, mim, nun. Ya. Paham enggak? Ya. Itu berangkat dari kata amina, aman. Paham enggak? Paham enggak? Enggak ada bahasa artinya istajib, kabulkanlah. Paham enggak deh? Ustad wazannya apa? Mustaq istiqomnya ustad. Ustadun. Ustadun. Hah? Ustad. Ustadun, cari diri dah. Bukan. Ya. Astaga ada saya cari-cari. Ya. Satadar kan. Satadar. Baik. Sebaiknya. Ya. Ayo lanjutin mau ini, mau tahlilan. Ayo. Mau dokter juga. Itu aja di Silakan. beda Oh, ya. mazhab. Mengingat bahwa madhab Maliki tidak mewajibkannya, sedangkan si makmum bermadhab Syafi'i yang mewajibkan pembacaan basmalah, maka sholat si makmum tetap dianggap sah. Ya. Demikian pula seandainya seorang penganut madhab Maliki sholat sebagai makmum di belakang imam bermadhab Syafi'i yang hanya membasuh sebagian dari kepalanya saja ketika berwudu, tidak seluruh kepala, sebagaimana diwajibkan dalam madhab Maliki, maka sholat mereka dianggap sah adanya. Hal ini mengingat bahwa sholat si imam sudah sah sesuai dengan keyakinan madhabnya. 162. Keterangan tersebut sesuai dengan pendapat ulama madhab Maliki dan Hambali serta sebagian ulama madhab Syafi'i, di antaranya Al-Qaffal. Akan tetapi sebagian ulama madhab Syafi'i lainnya menganggap sholat si makmum menjadi tidak sah. Menurut mereka ini, di antara persyaratan sah sholat makmum adalah keabsahan sholat si imam sesuai dengan pandangan si makmum. Karenanya, jika seorang pengikut madhab Syafi'i sholat di belakang imam bermadhab Hanafi
yang sebelum itu telah menyentuh seorang perempuan bukan mahram, tetapi ia tidak berwuduk lagi, mengingat yang demikian itu tidak membatalkan wuduk dalam mazhab Hanafi, maka sholat si makmum dinilai batal. Lihat Abdurrahman Al-Jaziri. Baik. Sudah paham kan? Berarti ada yang mengatakan tidak sah juga ya? Nah, jadi ustadz itu bahasa Iran asalnya. Ustadz Iran. Ustadz itu bahasa bukan Arabi, bahasa Farisi. Irani. Sama Faris. Hah? Ya, Farisi ghairu Arabiyah. Ya. Yutlaku lil ihtiram. Ya, qadimah. Ta'nil kalimah al-Farisi artinya muallim, Sayyid Syekh Kabir. Ya. Untuk menghormati orang, lil ihtiram. Istilah dari Untuk orang yang mahir, ya, Iran. Nah, kalau anda di Iran, sekarang bahasa pakai Iran. Nggak boleh panggil ustaz. Ya, muallim, panggilnya mudarris. Ya mudarris, ya muallim. bahasanya. Iya. Nah, itu kalau fanatisme nanti berangkatnya rusak semua. Wallahu alam bisawab. Ya, nanti kita mau ada Thailand. Jadi malam ini tidak masak. Betul belum? Pertama karena kita mau pergi Thailand.